Halo semuanya, perkenalkan nama saya Willy dari Departemen Lifestyle Medicine Rumah Sakit Advent Bandung. Kita kembali ke pelajaran kita yang kedua mengenai bagaimana gaya hidup sehat itu bisa mencegah pikun. Buat yang belum nonton part yang pertama bisa ditonton, dan sekarang kita masuki part yang kedua. Kita pengen tahu cari solusi yang lebih detail lagi bagaimana kita bisa mencegah pikun ini. Ini struktur yang akan kita pelajari bersama-sama. Apa itu pikun? Kita akan review sedikit. Penyebabnya apa? Lalu solusinya. Yang pertama kita belajari mengenai nutrisi dan olahraga, dan kita akan melihat 3 aspek lainnya. Materi-materi yang dibagikan adalah banyak berdasarkan dari buku ini dan penelitian ini. Dan semoga Bapak Ibu juga buat teman-teman semua bisa akses dan bisa baca pelajari sendiri juga bila minat. Penyakit pikun atau yang dikenal juga sebagai demensia ini cukup berat sebenarnya bebannya, oleh karena memang penyakit ini memberikan beban fisik, emosional, dan juga keuangan. Apakah itu buat pasiennya, buat keluarga pasiennya, dan buat masyarakat sekitar. Jadi lebih banyak lagi yang perlu kita lakukan untuk mengusahakan pencegahan dari penyakit ini. Ini kita lihat sebelumnya kondisi otak yang sehat dengan kondisi otak seseorang yang sudah memiliki demensia tipe Alzheimer's disease, otaknya sudah mengecil dan kita mau mempertahankan otak kita supaya tetap sehat seperti gambar yang di kiri. Faktornya ada faktor genetik, ada faktor lingkungan dan gaya hidup. Dan yang kita lagi pelajari saat ini adalah faktor dari gaya hidup. Solusinya, sebelumnya kita sudah melihat dari nutrisi dan olahraga, sekarang kita mau lihat mengenai bagaimana jam tidur kita itu berpengaruh kepada resiko Alzheimer's disease. Stres di dalam kehidupan kita ternyata juga bisa meningkatkan resiko terhadap pikun. Dan yang terakhir adalah pentingnya aktivitas otak. Kita langsung mulai ke jam tidur. Apa sih hubungannya jam tidur dengan pikun atau Alzheimer's disease ini? Ternyata ini salah satu ilustrasi. Ketika kita memiliki kualitas tidur yang buruk atau jumlah jam tidurnya juga tidak cukup, otak kita itu waktunya lebih sedikit untuk bersih-bersih akan sampah-sampah yang ada di otak kita. Ya, gampangnya seperti itu. Dan ketika proses cleaning service di otak kita itu tidak terjadi secara maksimal ketika kita kurang tidur, lama-lama ada plak-plak yang terbentuk di otak kita yang dikenal sebagai beta amyloid. Dan ketika plak-plak itu mulai terjadi karena nggak ada waktu untuk membersihkannya, itulah yang akhirnya memicu kepada Alzheimer's disease. Dan biasanya ketika plak-plak itu udah muncul, biasanya ingatan kita juga sudah mulai terganggu. Biasanya jam tidur juga terganggu juga. Dan akhirnya karena jam tidur kita yang terganggu, akhirnya juga proses pembersihan sampah-sampah di otak juga tidak terjadi. Dan ini menjadi satu siklus yang terus-menerus terjadi. Makanya kenapa memperhatikan jam tidur kita, kualitas tidur kita itu sangat penting. Karena kita sedang memberikan kesempatan buat otak bersih-bersih. Ya. Ini gambarnya saraf-saraf di otak kita, yang kiri itu normal, tapi ketika sampah-sampah amyloid plaque itu sudah mulai terbentuk, itu bisa kelihatan ya, sel-sel sarafnya juga menjadi kurang sehat. Dan kita pengen mempertahankan seperti yang di kiri, salah satunya dengan memiliki jam tidur dan kualitas tidur yang baik. Intinya, yang terjadi ketika kita tidur adalah proses cleaning, clearing, organizing, dan consolidating. Ini yang terjadi. Dan jangan kita lewatkan. Apa sih efeknya kalau misalnya kita kurang tidur? Ternyata penelitiannya juga sudah menunjukkan orang-orang yang kurang tidur, kurang dari 6 jam khususnya, otaknya juga mengecil. Dan ini kita nggak mau. Yang kedua, ketika kurang tidur, resiko diabetes dan stroke meningkat, yang juga bisa memicu kepada Alzheimer's disease. Kurang tidur bisa membawa kita kepada kenaikan berat badan. Itu juga meningkatkan resiko Alzheimer's disease. Ingatan kita jadi singkat karena kita tidak memberikan waktu buat otak mengubah short term memory menjadi long term memory. Ingatan kita yang ketika kita lagi belajar, kita baru mengingat itu hal baru,
otak kita tidak diberikan kesempatan untuk mengubah itu menjadi ingatan jangka panjang, ya. Lalu juga kemampuan untuk belajar, untuk fokus, untuk berkoordinasi juga kurang biasanya kalau kita kurang tidur, dan banyak hal lainnya. Jadi intinya ini, sekali lagi, kalau kita kurang tidur, kualitasnya nggak bagus, otak tidak diberikan waktu untuk bersih-bersih dari sampah-sampah yang ada di sana. Ini beberapa mitos mengenai tidur. Banyak yang masih berpikir melewati atau kurang tidur 1-2 jam setiap harinya biasa aja, masih nggak apa-apa. Saya nggak ngerasain apa-apa kok perubahannya, saya juga masih bisa melakukan kegiatan dengan baik. Jangan lupa yang kita perlu pikirkan adalah untuk jangka panjangnya. Kalau kita terus skip 1-2 jam tidur setiap harinya, lama-lama build up, lama-lama terbentuk terus kebiasaannya. Dan kalau kita pelihara kebiasaan itu tahunan, resiko pikun itu lebih tinggi. Lalu yang kedua, banyak yang masih berpikir adalah saya bisa tidur kurang lagi weekdays, lagi kerja, nanti dibayarnya pas weekend. Pas lagi hari biasa kita tidur mungkin 6 jam, tapi nanti di weekend kita langsung dihajar tidur langsung 10 jam, 11 jam, 12 jam. Itu ternyata nggak bagus, kualitasnya nggak sama. Dan itu praktek yang perlu kita ubah juga. Ya, kalau misalnya kita pengen menurunkan resiko terhadap Alzheimer atau pikun. Nah, bagian yang kedua kita pengen lihat ini stres dan Alzheimer's disease. Ternyata ada efek yang lumayan besar juga kalau kita stres dan resiko terhadap pikun. Kenapa? Sebenarnya apa sih yang terjadi ketika kita stres? Hormon yang namanya hormon kortisol, hormon stres ini meningkat. Dan apa efeknya ketika hormon stres meningkat? Ternyata itu bisa menghambat pertumbuhan saraf memori dan attention kita itu juga bisa berkurang. Lalu meningkatkan peradangan ketika kita stres, membuat otak kita juga mengecil, ternyata udah penelitiannya. Lalu menghambat proses pertumbuhan sel saraf yang baru di otak. Nah, ini kita nggak mau terjadi. Kalau kita stres, ternyata ini semua terjadi. Dan ada lagi, ternyata seperti yang tadi disebutkan di awal, kalau kita stres, berat badan bisa meningkat, meningkatkan resiko Alzheimer's disease juga, meningkatkan detak jantung dan tekanan darah juga, meningkatkan resiko depresi dan khawatir, meningkatkan resiko resistensi insulin, dan semua ini meningkatkan resiko terhadap pikun atau Alzheimer. Jadi kita benar-benar pengen juga lebih kenal sama diri sendiri kalau misalnya kita lagi stres, apa sih yang menyebabkan kita stres? Karena kita nggak mau otak kita mengecil. Banyak penelitiannya sudah menunjukkan orang-orang yang stres, otaknya mengecil. Nggak bagus, ya. Dan ini yang kita nggak mau. Apa solusinya? Solusinya banyak Bapak Ibu. Nomor satu pastinya teman-teman semua harus cari dulu akar masalah dari penyebab stres itu apa. Dan kita harus cari akar masalahnya, kita selesaikan. Karena kalau stres itu muncul-muncul terus, ya stres terus kita, gitu kan. Jadi kita perlu identifikasi dulu masalahnya apa, penyebabnya apa, terus kita cari solusinya. Walaupun banyak teknik-teknik untuk membantu stres kita itu juga jadi lebih baik. Dan salah satu yang ditulis di dalam buku The Alzheimer Solution adalah coba membangun hubungan yang baik, karena ternyata itu bisa menurunkan stres kita. Saya kutip dikatakan, hubungan yang bermakna telah terbukti mengurangi kadar kortisol dan meningkatkan BDNF, faktor pertumbuhan yang menciptakan neuron atau saraf-saraf dan koneksi baru di otak kita. Studi juga menemukan bahwa oksitosin, hormon yang terkait dengan penurunan respon stres, dilepaskan saat orang yang Anda cintai memeluk atau memegang tangan Anda. Menarik, ini sangat simpel, sangat sederhana tipsnya, tetapi salah satu yang bisa kita lakukan ketika kita stres adalah ketika pasangan kita memberi perhatian kepada kita juga, mungkin memeluk atau merangkul atau memegang tangan. Itu bisa membantu hubungan yang bermakna, ya. Bangun hubungan yang baik, karena itu akan bisa membantu kita semua untuk menurunkan kadar stres atau tingkat stres. Bagian yang terakhir, kita pengen lihat peran dari aktivitas otak dan resiko Alzheimer's disease ini. Satu kalimat yang saya sangat suka,
mengenai otak dibilang built for complexity, sustained by complexity. Dibangun dengan sebuah hal yang sangat kompleks karena otak emang kompleks sekali, tapi dipertahankan juga kesehatannya dengan hal yang kompleks, bukan dengan hal yang sederhana. Ya, apa maksudnya? Kalau misalnya kita terus melakukan kegiatan yang kompleks, yang rumit di kehidupan kita, ini ternyata kita membantu otak kita itu diasah terus. Contoh ini kegiatannya, ketika kita belajar bahasa yang baru, ketika kita belajar hal yang baru, misalnya kita lagi bersekolah, ketika kita belajar skill baru, kita sebelumnya nggak tahu untuk menggergaji kayu, membuat meja misalnya, itu akan mengasah otak kita terus. Lalu misalnya buat yang senang menulis buku, mengajar, apakah itu mengajar pelajaran sekolah, apakah itu mengajarkan bahasa baru kepada orang lain, pokoknya mengajar, mentorship. Lalu bermain musik, itu juga mengasah otak, karena contohnya ketika kita main piano, tangan itu harus bergerak, mata harus baca not, kaki harus injek pedal, itu semua kompleks. Harus ada koordinasi antara mata, antara tangan dan juga kaki. Lalu contoh selanjutnya membuat prakarya, kita suka menjahit, kita suka melukis, itu bisa dilakukan, kita memiliki pekerjaan yang penuh dengan tantangan, ternyata itu juga adalah satu hal yang kompleks yang bisa mempertahankan kesehatan otak kita juga. Jadi buat teman-teman semua yang punya pekerjaan yang kompleks, bersyukurlah karena itu ternyata mengasah otak juga. Dan yang terakhir adalah berinteraksi sosial. Sebentar lagi kita akan melihat bagaimana ternyata interaksi sosial kita satu dengan yang lain ternyata itu juga hal yang kompleks dan itu terus mengasah otak kita juga. Dikatakan di sini, sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan sosial dikaitkan dengan penurunan resiko demensia. Satu studi yang diterbitkan di JAMA Psychiatry menemukan bahwa orang yang didefinisikan sebagai kesepian atau lonely memiliki resiko 2 kali lipat terkena Alzheimer's disease. Jadi, hiduplah bersosial, ngobrol sama orang, sapa orang di tempat kerja. Ternyata itu juga menurunkan resiko kita terhadap Alzheimer's disease daripada ketika kita diam-diam saja, kesepian, kurang teman misalnya. Hiduplah bersosial. Karena ini merupakan hal yang kompleks. Sebuah penelitian lain di tahun 2013 di University of New South Wales di Australia menemukan juga bahwa menikah itu dikaitkan dengan risiko penurunan kognitif di usia lanjut yang lebih rendah. Kenapa pernikahan ini ternyata bisa menurunkan resiko penurunan kognitif atau Alzheimer ini? Adalah oleh karena pernikahan ini sebuah hal yang kompleks. Menyelesaikan masalah di situ ada, ya, mengurusi rumah tangga di situ pokoknya banyak hal yang kompleks dan itu ternyata terus mengasah otak kita sehingga resiko pikun itu juga berkurang. Menarik, ya, ternyata hubungan sosial itu kompleks. Kenapa hubungan sosial atau interaksi sosial ini merupakan hal yang kompleks? Karena ketika kita lagi berkomunikasi, kita harus ada pengenalan wajah atau face recognition. Terus kita juga mengingat, oh ya, saya ketemu orang ini di lokasi mana, waktu kapan, pada saat lagi ada acara apa, ya. Jadi ada memori di situ yang fungsi memori yang termanfaatkan juga dari otak kita. Lalu fokus ketika kita lagi berinteraksi kan kita juga fokus, orang ini kerjanya apa ya? Tinggalnya di mana ya? Kita fokus, kita berusaha mendengarkan juga. Lalu kita memperhatikan keterampilan pendengaran kita juga itu dilatih dan juga keterampilan berbahasa kita juga dilatih. Dan ini merupakan sebuah hal yang kompleks buat otak kita. Dan otak kita itu senang dan bersyukur ketika kita melakukan interaksi sosial yang banyak karena itu menjaga kesehatan otak kita baik dan menurunkan resiko terhadap pikun ini. Ini yang terakhir yang ingin saya bacakan, seperti di part yang pertama, kesehatan otak hanya dapat dicapai melalui kesehatan seluruh tubuh dengan memperhatikan nutrisi, olahraga, jam tidur kita, stres kita, dan juga ternyata aktivitas otak kita.
Ketika Anda mengatasi faktor resiko vaskular seperti tekanan darah, kolesterol tinggi, dan penyakit mikrovaskular, Anda tidak hanya melindungi jantung dan ginjal, tetapi otak Anda. Ajakan kami seperti biasa, ayo hidup sehat, bukan hanya untuk kesehatan jantung, untuk kesehatan pankreas, dan yang lainnya, ginjal, tapi untuk otak kita. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan terima kasih.